Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Surakarta, yang saya hormati Ibu Sri Rukoyah Sarjana Pendidikan dan Ibu Indah Wihartati Sarjana Pendidikan selaku penyaji materi seminar pada pagi hari ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 13 Surakarta yang telah hadir di ruangan rapat ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir dengan bahagia pada acara seminar laporan hasil orientasi P3K SMP Negeri 13 Surakarta. Untuk pertama-tama izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga kegiatan inti yaitu seminar oleh dua penyaji, acara yang keempat tanda tangan berita acara yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara seminar pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Tika Dewi, Sarjana Pendidikan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri kembali. Baik Bapak Ibu, acara yang ketiga yaitu kegiatan inti, kegiatan seminar. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu penyaji materi yang kedua yaitu oleh Ibu Sri Rukoyah Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat dipersilakan. Mohon Ibu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan guru SMP Negeri 12 Surakarta yang telah menyempatkan hadir dalam acara seminar pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah selaku mentor yang telah berkenan hadir dalam acara seminar pada hari ini. Ya, di sini saya akan memaparkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K oleh saya sendiri, Sri Rukoyah SPD SMP Negeri 13 Kota Surakarta. Ya, yang pertama profil
Peserta orientasi P3K 2024, nama Sri Rukoya SPD, kemudian NI P3K 19950806 2023-2021-2014, instansi SMP Negeri 13 Kota Surakarta, dan jabatan sebagai guru PJOK. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merupakan salah satu tahapan penting dalam pembekalan pegawai baru di lingkungan instansi pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta sendiri menyadari pentingnya pengenalan nilai dan etika birokrasi sebagai fondasi untuk menciptakan aparatur yang profesional, berintegritas, dan memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Melalui kegiatan ini diharapkan P3K Kota Surakarta dapat menjalankan fungsinya secara optimal, memberikan pelayanan yang berkualitas, dan senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip etika dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Yang pertama, untuk maksud adanya orientasi P3K adalah maksud kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika, yaitu untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelayanan tugas jabatan dan pencapaian visi dan misi organisasi. Kemudian selanjutnya tujuannya adalah tujuan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yaitu peserta diharapkan mampu memahami dan mengenali nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kemudian untuk waktu pelaksanaan orientasi mulai dari tanggal 3 September 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024. Tempatnya di SMP Negeri 13 Kota Surakarta, karena saya sebagai guru di SMP Negeri 13 Surakarta. Ya, kita masuk ke visi dan misi SMP Negeri 13 Kota Surakarta. Yang pertama, untuk visi SMP Negeri 13 Surakarta adalah Galaska Juara, jujur, unggul, wawasan, global, aman, religius, dan asri. Kemudian Galaska Hebat, humanis, empati, berbudi, amanah, dan tanggung jawab, dan disiplin. Oke. Selanjutnya, nah ini untuk misi dan indikator ketercapaian satuan unit kerja yang mana SMP Negeri 13 Surakarta. Yang pertama, mewujudkan lulusan yang mempunyai karakter jujur. Yang kedua, mewujudkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik melalui kegiatan peningkatan literasi dan numerasi. Selanjutnya, mewujudkan pendidikan yang mengembangkan keterampilan abad 21 dengan menanamkan indikator yang berkarakter Pancasila. Kemudian yang keempat, mewujudkan pendidikan dalam lingkungan yang aman dan kondusif. Yang kelima, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang keenam, mewujudkan lingkungan pendidikan yang asri dan berwawasan lingkungan hidup. Yang ketujuh, mewujudkan peserta didik yang humanis, peduli terhadap tindak dan lingkungan. Kemudian yang kedelapan, mewujudkan peserta didik yang empati, saling bantu-membantu dalam kebaikan. Yang kesembilan, mewujudkan peserta didik yang berbudi, bersikap sopan, santun terhadap orang tua dan guru. Yang kesepuluh, mewujudkan peserta didik yang indah, dapat dipercaya, dan menjadi contoh serta panutan. Kemudian yang ke-11, mewujudkan peserta didik yang tanggung jawab, belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakannya. Yang ke-12, terakhir, mewujudkan peserta didik yang disiplin, mematuhi dan menjalankan keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati bersama.
Selanjutnya kita masuk ke rencana hasil kerja saya. Rencana hasil kerja P3K dengan judul Upaya Kesetaraan Gender dalam Praktik Olahraga Sepak Bola di SMP Negeri 13 Kota Surakarta. Ya, yang pertama untuk langkah-langkah kegiatannya sendiri, yang pertama ada berdiskusi dengan kepala sekolah selaku mentor, guru dan rekan sejawat terkait isu yang ada di satuan pendidikan yaitu di SMP Negeri 13 Surakarta. Kemudian mencari solusi melalui diskusi dengan mentor dan teman sejawat, pencarian referensi dan dari berbagai sumber. Selanjutnya membuat perencanaan pembelajaran sepak bola dengan membuat modul ajar. Jadi untuk cabang olahraga yang saya angkat di sini adalah sepak bola. Kemudian melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya identifikasi isu. Di sini saya mengidentifikasi bahwa partisipasi murid perempuan dalam olahraga sepak bola seringkali lebih rendah dibandingkan dengan murid laki-laki. Hal ini bisa disebabkan oleh stereotip gender yang menganggap sepak bola sebagai olahraga yang lebih cocok untuk laki-laki. Kemudian olahraga sepak bola itu hanya olahraga laki-laki, bukan olahraga perempuan, seperti itu. Nah, upaya kesetaraan gender berarti menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi murid perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam olahraga ini, yang mana sepak bola. Kemudian ketidakadilan gender dalam olahraga dapat memperkuat ketidaksetaraan dan membuat perempuan merasa kurang dihargai dalam kegiatan fisik olahraga, khususnya sepak bola. Kemudian rendahnya partisipasi perempuan dalam sepak bola dapat mempengaruhi motivasi dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran PJOK secara keseluruhan. Jadi kalau dalam pembelajaran sepak bola praktik, yang perempuan ini agak kurang aktif. Jadi mengakibatkan tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang sedemikian rupa seringkali tidak tercapai karena motivasi anak-anak perempuan itu kurang dalam praktik olahraga PJOK. Selanjutnya isu yang diangkat selanjutnya adalah partisipasi murid perempuan. Isu utama adalah rendahnya partisipasi murid perempuan dalam olahraga sepak bola. Banyak murid perempuan yang merasa tidak didukung untuk berpartisipasi, baik karena stigma sosial maupun kurangnya fasilitas yang memadai. Selanjutnya stereotip gender, stereotip yang menganggap sepak bola sebagai olahraga laki-laki seringkali menghalangi murid perempuan untuk terlibat. Hal ini menciptakan persepsi bahwa perempuan tidak seharusnya bermain sepak bola, yang perlu diubah melalui edukasi dan kampanye kesetaraan. Selanjutnya fasilitas dan sumber daya. Ketersediaan fasilitas olahraga yang memadai untuk murid perempuan menjadi isu penting. Jika fasilitas tidak setara, murid perempuan mungkin merasa tidak nyaman atau tidak termotivasi untuk berlatih dan berkompetisi. Selanjutnya adalah kesadaran dan edukasi. Rendahnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dalam olahraga di kalangan murid, orang tua dan masyarakat juga menjadi isu. Edukasi yang tepat dapat membantu mengubah pandangan dan mendukung partisipasi murid perempuan untuk melakukan olahraga sepak bola. Kemudian ada pun langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan adalah pendahuluan, kemudian menyampaikan materi sepak bola dan juga tujuan pembelajarannya. Jadi langkah-langkahnya seperti biasa saya melakukan pembelajaran pada biasanya. Kemudian membagi tim perempuan dan laki-laki, jadi timnya dibagi menjadi dua, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kemudian memberikan kesempatan siswa laki-laki terlebih dahulu untuk bermain dan yang perempuan mengamati jalannya pembelajaran atau praktik untuk yang laki-laki. Setelah itu bergantian, setelah siswa laki-laki melakukan praktik, gantian yang perempuan untuk melakukan praktik dan diamati oleh yang laki-laki. Kemudian setelah selesai pembelajaran saya melakukan refleksi dan penutupan, kemudian pendinginan. Nah, ini untuk refleksi kebetulan saya mengambil beberapa sampel dan ini beberapa anak sudah mengisi Google Form, jadi saya menggunakan Google Form untuk refleksi
pembelajaran sepak bola pada hari itu. Adapun 6 contoh yang di sini saya screenshot bisa terbaca nggih Bapak Ibu semua. Jadi ada pembelajaran hari ini menyenangkan. Saya merasa lebih ekspresif dan leluasa saat bermain sepak bola. Adapun dapat bermain sepak bola dengan leluasa tanpa khawatir dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah memisahkan tim sepak bola laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran memiliki beberapa kesimpulan utama. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Memisahkan dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri terutama bagi perempuan yang mungkin lebih nyaman dan termotivasi bermain di lingkungan yang lebih inklusif tanpa merasa diungguli secara fisik oleh siswa laki-laki. Kemudian yang kedua, peningkatan fokus pada keterampilan teknis pada keterampilan. Yang ketiga, mendorong partisipasi yang lebih adil dan merata. Yang keempat, mengurangi stereotip gender dengan memberikan ruang yang aman bagi kedua kelompok untuk bermain tanpa tekanan. Jadi kedua kelompok di sini laki-laki dan perempuan. Masih di kesimpulan, namun di sisi lain pemisah juga bisa mengurangi kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk berinteraksi dan belajar bekerja sama dalam satu tim. Untuk itu pendidik juga harus dapat mengkombinasikan dengan pembelajaran kolaborasi antar gender dengan menganalisis materi-materi olahraga yang sesuai, yaitu olahraga yang tidak menggunakan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan. Jadi tetap ada kerjasama antara laki-laki dan perempuan, hanya saja tidak di materi sepak bola. Bisa nanti saya ambil di materi atletik. Intinya materi sepak bola, materi pelatih yang tidak menggunakan kontak fisik. Kontak fisik itu contohnya kayak permainan sepak bola. Misalnya laki-laki dan perempuan dicaplok kan jelas menimbulkan kadang-kadang senggolan dan lain sebagainya. Nah, kemudian bola basket itu juga tidak disarankan untuk dicampur gitu. Jadi saya mengambil materi-materi yang tidak menggunakan kontak fisik seperti tadi, misalnya ada atletik, kemudian senam lantai, itu masih bisa dikelompokkan laki-laki dan perempuan misalnya untuk berdiskusi dan sebagainya. Kemudian dengan cara melakukan diskusi kelompok antara laki-laki dan perempuan pada materi lainnya. Dengan begitu tetap ada kesempatan laki-laki dan perempuan berinteraksi dan bekerja sama dalam satu tim pada pembelajaran olahraga. Ya, pertanyaan dan diskusi. Terima kasih. Itu tadi paparan hasil orientasi saya selama beberapa bulan dari bulan September hingga bulan Oktober. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kemajuan SMP Negeri 13 Kota Surakarta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, berikut materi dari Ibu Sri Rukoyah, kita beri applause yang luar biasa. Selanjutnya yaitu sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan mengenai materi dari Ibu Sri Rukoyah tentang upaya kesetaraan gender pada pembelajaran olahraga khususnya di sepak bola pada SMP Negeri 13 Surakarta. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oh ya, Ibu Nita, mau silakan Ibu. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Mohon izin bertanya Ibu Sri, mengapa Ibu Sri mengambil materi sepak bola sebagai isu yang diangkat dalam materi ini? Langsung saya jawab atau lanjut pertanyaan selanjutnya? Masa saya jawab jadi? Ya, terima kasih pada Bu Nita yang telah berkenan menanyakan tentang kenapa saya mengambil sepak bola untuk saya angkat sebagai paparan seminar di orientasi P3K. Yang pertama, untuk sepak bola sendiri itu kesenjangan gendernya itu sangat terlihat jelas dibanding cabur-cabur atau olahraga-olahraga yang lain. Karena yang pertama, untuk sepak bola sendiri yaitu seperti yang tadi saya jelaskan, perempuan menganggapnya untuk sepak bola itu
olahraga laki-laki saja, dan itu hanya terjadi di olahraga sepak bola saja, di olahraga lain tidak, seperti kayak atletik laki-laki dan perempuan ya semuanya menjalankan pembelajaran sesuai yang saya instruksikan. Kemudian contohnya lagi untuk bola basket juga sama, walaupun dipisah antara laki-laki perempuan, tapi mereka antusiasnya juga sama antara laki-laki dan perempuan. Tapi untuk olahraga sepak bola sendiri itu perempuan itu cenderung olahraga sepak bola itu cuma buat laki-laki, kita itu perempuan nggak bisa, padahal belum dicoba. Jadi mereka baru tahu materi kita minggu depan adalah sepak bola, jadi mereka bilang ya sepak bola kayak gitu. Nah, kenapa saya mau ambil materi itu? Saya ingin anak-anak perempuan, siswa-siswa perempuan setelah saya adakan penyebabnya. Jadi saya cari tahu penyebabnya apa, kemudian saya merancang pembelajarannya seperti apa. Harapan saya nanti siswa perempuan tidak lagi menganggap bahwa olahraga sepak bola hanya olahraga untuk laki-laki saja. Jadi rata-rata mereka menganggap yang pertama, Bu, saya nggak bisa nendang bola, saya nggak bisa main sepak bola. Nah itu, padahal belum dicoba. Kemudian yang kedua, saya nggak pede, Bu, kemampuan saya dengan laki-laki saat bermain sepak bola itu kelihatan perbedaannya sangat signifikan, sangat jelas ya. Karena kalau yang laki-laki itu udah dari suka dulu, jadi mereka sering gitu. Kalau yang perempuan udah dari nggak suka dulu, nggak mau mencoba gitu. Jadi kenapa saya ambil isu itu? Saya ingin mengupayakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan ini di olahraga sepak bola gitu. Mungkin ya nanti akan ada pembinaan khusus, misalnya ekskul sepak bola untuk perempuan atau ekskul futsal untuk perempuan. Jadi itu mungkin salah satu upaya yang nanti kita lakukan untuk menyetarakan gender antara laki-laki dan perempuan di bidang atau di cabur olahraga sepak bola. Itu aja, Bu. Oke. Wih, terima kasih, kita beri applause atas penjelasannya. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu untuk Ibu Sri Rukoyah. Oke, oleh Ibu Anis, monggo Ibu pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Mohon izin bertanya untuk kesenjangan gender itu tadi yang diangkat adalah materi sepak bola. Ya. Nah, apakah di materi-materi yang lain itu juga sama ada kesenjangan gender, dan juga bisa disebutkan mungkin untuk contoh-contohnya materinya itu apa saja? Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Anis yang sudah mau bertanya. Jadi langsung saya jawab. Sebenarnya selain olahraga sepak bola, ada lagi salah satu olahraga yang menurut saya kelihatan kesenjangannya, tapi tidak terlalu kelihatan sekali gitu, tidak terlalu signifikan, yaitu pada saat materi senam irama. Nah, kalau senam irama ini kebalikannya dari sepak bola. Kalau senam irama ini biasanya si laki-lakinya ini yang merasa wah senam irama itu hanya olahraga untuk perempuan gitu. Sedangkan kalau yang sepak bola ini yang perempuannya olahraga ini hanya olahraga untuk yang laki-laki. Tapi di senam ini, di praktek senam tidak separah di praktek olahraga. Contohnya kalau di dalam senam saat saya misalnya membagi kelompok antara laki-laki dan perempuan, misalnya dicampur gitu ya, laki-laki dan perempuan. Si laki-laki ini akan cenderung kayak manut menyesuaikan, misalnya materinya di situ ada mengarang gerakan dasar senam irama gitu ya. Nanti si laki-lakinya kayak pasrah, ya udah kan ada perempuan aja yang yang bikin. Kita laki-laki nggak bisa suruh ngarang seperti itu, suruh bikin gerakan gitu. Padahal belum dicoba ya itu. Nah, setelah saya amati kok kayaknya lebih dominan yang perempuan, yaitu karena dari awal mereka sudah menganggap kalau olahraga senam ini olahraganya perempuan. Nah, setelah saya coba pisah antara laki-laki sendiri kelompoknya, perempuan kelompoknya sendiri, justru malah lebih energik yang laki-laki. Jadi mereka jadi lebih ekspresif, mau ngarang gerakan yang seperti ini, mau ngarangkan gerakan yang seperti apa gitu, mereka malah lebih aktif, lebih aktif dibanding kalau mereka dicampur sama tim yang cewek gitu. Jadi yaitu selain tadi sepak bola ada di senam irama.
Untuk yang lain seperti bola basket itu tidak ada kesenjangan. Kemudian untuk atletik saya rasa tidak ada. Kemudian untuk bola kecil tidak ada. Jadi yaitu hanya yang di sini yang saya tangkap itu hanya sepak bola dan senam irama. Tapi lebih ke sepak bolanya sih. Kalau senam irama masih bisa nggak begitu senjang, nggak begitu kesenjangannya nggak begitu kelihatan. Tapi sepak bola itu benar-benar jadi motivasinya anak-anak perempuan ini sangat-sangat kurang. Makanya saya upayakan nanti ke depannya semoga setelah saya mengangkat isu ini nanti motivasi anak-anak perempuan untuk praktik sepak bolanya bisa meningkat gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri atas penjelasannya. Kita beri. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu untuk Bu Sri Ruqayyah? Sampun cukup? Oke, sudah cukup Ibu. Oke. Ya. Ya, terima kasih untuk teman-teman rekan-rekan guru SMA Negeri 13 Surakarta yang telah hadir di ruang rapat untuk mengikuti seminar hasil orientasi P3K SMA Negeri 13 Surakarta. Terima kasih dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, acara selanjutnya untuk pemaparan materi sambung selesai. Yang selanjutnya yaitu tanda tangan berita acara oleh Ibu Kepala Sekolah. Monggo dipersilakan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Endah dan Ibu Sri untuk maju ke depan melaksanakan tanda tangan berita acara. Baik Bapak Ibu, untuk acara seminar pada pagi hari ini alhamdulillah sudah berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruang rapat ini untuk mengikuti seminar pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan selamat kepada Ibu Sri Ruqayyah dan Ibu Endah yang telah melaksanakan seminar laporan hasil orientasi P3K-nya. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih. Dari saya kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.